Selamat datang dan selamat bergabung dalam mata kuliah Akuntansi Sektor Publik. Hari ini kita pertemuan yang ke-12. Pembahasan kita di hari ini membahas tentang teknik akuntansi sektor publik. Nah, pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang performance atau kinerja di dalam organisasi sektor publik. Maka dari itu, setelah memahami ya berkaitan dengan kinerja pengelolaan yang ada di dalam lingkup organisasi sektor publik, kita sekarang beralih ke teknik akuntansi sektor publik. Silakan teman-teman buka PDF yang sudah saya share di dalam e-learning Budi Dharma. Silakan masuk ke dalam aplikasi, ke dalam e-learning dan masuk pelajari forum materi yang sudah di-share atau disampaikan. Nah, pertama teknik akuntansi sektor terdiri dari 3. Yang pertama adalah akuntansi dana, kedua adalah akuntansi anggaran, dan ketiga adalah akuntansi komersial. Ya, kita lihat bagaimanakah akuntansi dana. Yang pertama kita akan membedakan antara akuntansi dana yang ada di lingkungan organisasi sektor publik dengan yang ada di perusahaan swasta. Tentunya berbeda ya. Kalau di dalam akuntansi sektor publik ini sifatnya pasti nirlaba, tidak mencari keuntungan. Tetapi kalau akuntansi dana di dalam perusahaan swasta, dia pasti akan mencari keuntungan atau ingin mencari laba, meningkatkan laba yang signifikan bagi perusahaan. Maka dari itu, di sini teman-teman melihat bahwa dana sektor publik itu versus dana perusahaan swasta. Contohnya dana 1 miliar yang diterima oleh pemerintah daerah dengan yang diterima oleh PTX. Tentunya berbeda. Dana 1 miliar ini dialokasikan dari besarnya dana yang telah diserap dari masyarakat berupa pajak, ya, ada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, kemudian ada bea cukai, lalu lanjut lagi ada penerimaan negara atau pendapatan negara bukan pajak, PNBP. Nah, itu dialokasikan sebesar 1 miliar. Berarti ini adalah dana dari masyarakat yang nantinya akan dialokasikan kepada masing-masing pemerintahan provinsi atau ke dalam masing-masing kementerian yang ada di Republik ini. Ya. Kemudian yang kedua, kalau dana 1 miliar yang diterima oleh PTX dianggap sebagai setoran ya, setoran modal. Kalau setoran modal, pertama kali perusahaan berdiri langsung disetor dana 1 miliar. Lalu persoalan nantinya pemilik akan menyetorkan kembali dana tersebut, misalnya 100 juta, berarti modal pasti akan bertambah menjadi 1,1 M. Kalau misalnya di dalam perusahaan itu terjadinya penjualan, ya berarti kalau penjualan bertambah akan mengakibatkan adanya penambahan dana juga ya di luar dari modal yang tadi disetorkan oleh pemilik. Ya dari sini teman-teman bisa melihat adanya perbedaan kalau di dalam akuntansi dana sektor publik yang menerima dana sebesar 1 miliar itu digunakan dalam rangka penyediaan fasilitas umum, fasilitas sosial yang nanti pada akhirnya berdampak kepada pelayanan maksimal kepada masyarakat ya. Masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang totalitas. Ya karena ini juga uangnya notabene adalah uang mereka. Maka dari itu akan dialokasikan untuk kesejahteraan mereka juga kembali lagi ke masyarakat. Nah, kalau kita bicara dana yang diterima berupa dana sebesar 1 miliar dari pemilik perusahaan, nanti akan dialokasikan untuk melakukan operasional perusahaan. Ya, operasional perusahaan ini dalam rangka mendapatkan, memperoleh atau memelihara penghasilan, misalnya ada pengeluaran biaya maintenance kendaraan, biaya pemasangan spidi kantor, biaya rumah tangga kantor, kemudian biaya research and development ya, atau R&D expense dan lain sebagainya. Nah, nantinya biaya-biaya tersebut akan dialokasikan untuk apa? Akan dialokasikan untuk melakukan operasional di dalam perusahaan. Apalagi perusahaan kan kalau di dalam perusahaan swasta dia
tujuannya juga untuk mencari laba. Ya kalau bisa dengan dana 1 miliar yang diperoleh, mendapatkan laba yang lebih jauh lebih besar daripada 1 miliar ya. Nanti akan ada pengembalian modal dari dana yang telah disetorkan tersebut. Ya, demikian. Ya, kemudian kita lanjutkan. Berikutnya adalah sumber daya keuangan untuk organisasi nirlaba atau institusi pemerintah mempunyai keterbatasan pengguna. Maksudnya gimana, Pak? Karena ini sifatnya adalah organisasi nirlaba, maka dari itu setiap pemerintahan provinsi maupun kementerian yang mendapatkan dana tersebut, dia memiliki keterbatasan dalam penggunaan. Katakanlah, perusahaan ingin mengadakan komputer ke dalam satu institusi kelembagaan, berarti dia nggak boleh semena-mena ya, dalam menggunakan dana tersebut. Nanti mau dibeli 50 unit komputer, dan itu harus dialokasikan untuk 50 unit komputer tersebut. Ya, jadi kita akan melakukan penandingan kepada 3 vendor atau supplier yang mana dianggap, oh ternyata dari ketiga vendor ini memiliki, yang satu ini terpilih salah satunya memiliki the best price ya, dengan harga yang sangat baik, dengan harga yang sangat signifikan. Kemudian yang kedua dengan kualitas barang yang prima juga. Ya, jadinya kita harus pintar-pintar dalam menggunakan dana yang ada. Jadi jangan mentang-mentang dananya adalah dana masyarakat, ya udah Pak suka-sukanya aja. Orang nanti bulan depan, tahun depan juga akan dialokasikan atau dikirimkan lagi kan dari pemerintahan pusat, ya kita mah terima duit aja. Habis itu kita akan gunakan sesuka-suka kita, nggak seperti itu ya konsepnya. Jadi konsepnya pun akan berbeda. Ya maka dari itu sebagai sebuah institusi pemerintahan provinsi yang tujuannya adalah melayani masyarakat, memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, tentunya mereka harus menganggap bahwa dana-dana ini pun harus dipertanggungjawabkan ya, maksudnya harus dipertanggungjawabkan. Dapat dana 1 miliar ya harus dilaporkan sebesar 1 miliar, jangan suka-suka kita, ya udahlah nanti saya santai aja lah, nggak usah dilaporin, kapan-kapan aja, lagi ntar tahun depan juga saya udah diganti kok, bukan saya lagi yang memimpin di sini. Jadi tidak seperti itu. Sebelum dia di melepaskan jabatannya tentu harus mempertanggungjawabkan dana yang telah diberikan oleh pemerintah. Ya seperti itu. Jadi kita harus pahami betul konsepnya supaya kita tidak salah kaprah dalam menerapkan. Nah, dana-dana tersebut nantinya dibatasi penggunaannya untuk tujuan atau aktivitas tertentu yang mana terkadang merupakan syarat eksternal ya. Di mana dana-dana tersebut nantinya memang harus dibatasi penggunaannya. Kadang kalau di dalam pemerintahan provinsi atau institusi kelembagaan pemerintahan, itu mereka juga ada tender atau proyek ya nggak? Mereka ada tender atau proyek, misalnya proyeknya adalah ingin membangun jalan raya, atau proyeknya adalah membangun posyandu, kemudian atau membangun puskesmas. Nah ini kan tujuannya adalah untuk kepentingan bersama, kepentingan masyarakat. Nah artinya pembatasan terhadap penggunaan dana ini pun harus dimonitoring secara baik. Setiap aktivitas-aktivitas ini juga pun harus dipantau secara prima ya. Di sana ada pembatasan ya, merupakan syarat dari pihak eksternal. Ada pembatasan eksternal maupun pembatasan internal. Kalau pembatasan eksternal, artinya kalau bisa sih berhubungan nanti pada saat melakukan transaksi atau melakukan proyek maupun tender, itu dengan apa? Berhubungan dengan BUMN yang lain ya, supaya sama-sama satu satu jalur, yang sama-sama BUMN kan berarti lebih aman. Ya, jadi sama-sama di bawah naungan pemerintahan, walaupun kalau kita katakan BUMN ini nggak pure pemerintah ya, karena ada kepemilikan swasta juga sedikit. Nah, nantinya pada saat si pemerintahan ini sudah bekerja sama dengan BUMN, itu pun harus dibatasi. Oh, misalnya ada pembatasan bekerja sama dengan Freeport Indonesia atau dengan PT Hutama Karya selaku BUMN ya, badan usaha milik negara. Jadi melakukan pembatasan tidak terlalu sering
berinteraksi atau berhubungan dengan siapa? Berhubungan dengan perusahaan-perusahaan swasta lain, tapi lebih ke arah berhubungan dengan BUMN atau BUMD, ya seperti itu. Nah, untuk pembatasan internal ini membatasi dalam pengeluaran dana. Jadi kalau bendahara kan kalau di dalam akuntansi sektor publik itu ada empat bendahara ya. Saya pernah bahas di dalam kelas kita ini, di mana teman-teman juga sudah memahami terkait dengan pembatasan internal. Jadinya bendahara nggak boleh sembarangan ngeluarin duit. Jadi jangan mentang-mentang atasannya itu otoriter atau diktator dalam menjalankan pekerjaannya, dia semena-mena saya minta duit. Ya, saya minta uangnya sekarang, harus segera keluarkan. Ya, si bendahara ini harus menjaga betul jangan sampai memang sih dia harus ikuti aturan atasan, tapi jangan semuanya hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan kode etik yang ada di dalam institusi ini, dia ngikutin aja, "Ya udahlah gua nggak enak, dia kan atasan gua jadi ya gua harus harus ikutin, harus ngambil uang tersebut dan gua harus kasih ke dia." Nggak tahu sih buat apa, dia juga nggak jelas ngomongnya, tadi ngomongnya kumur-kumur lagi, mana nggak jelas. Ya ini jangan sampai seperti ini ya. Seorang bendahara boleh mengeluarkan dana asalkan apa? Asalkan itu harus jelas informasinya, buat apa, tujuannya untuk apa kan. Lalu kalau misalnya dia mau entertain, entertain siapa, atau misalnya untuk memuluskan jalannya proyek atau tender, oke, siapa saja yang hadir di mana, restoran atau hotel mana. Nah, itu pun harus disampaikan secara jelas dan secara prima, supaya tidak salah dalam, penggunaan dana-dana yang ada di dalam institusi tersebut ya. Kenapa sih Pak harus dikendalikan sedemikian rupa? Karena gini, bendahara ini kan harus mempertanggungjawabkan dana yang telah dia terima. Nah, masing-masing bendahara ada juga bendahara yang khusus membayar gaji pegawai negeri sipil. Kemudian ada juga eh, pegawai bendahara ini yang mengurus untuk membayarkan gaji karyawan dan lain sebagainya atau yang berkaitan dengan tender tertentu. Nah, itu kan sudah dikasih job desk-nya masing-masing terhadap 4 bendahara tersebut ya. Maka dari itu sebagai seorang bendahara harusnya galak. Ya dia harus judes, galak. Tiap kali orang mau minta duit harus ditanya betul-betul, "Ini buat apa sih?" Ya makanya kalau Anda jangan heran kenapa kalau di bagian accounting atau finance kadang orangnya tuh galak-galak terus nggak bersahabat. Ya karena kayak gini, bendaharanya dikasih orang yang judes. Jadi mau ngeluarin duit pun nggak sembarangan. Buat apa sih? Ditanya-tanyain secara jelas. Karena dia pun akan mempertanggungjawabkan nantinya kepada perusahaan. Ya, seperti itu. Ya, atau kepada institusi pemerintahan provinsi, kelembagaan tersebut. Nah, kita lihat akuntansi dana untuk mengakomodasi keadaan tersebut, organisasi sektor publik itu mempunyai dana atau funds dalam sistem akuntansinya, ya. Jadi untuk mengakomodasi keadaan tersebut, maka dari itu di dalam organisasi sektor publik atau organisasi nirlaba ini memiliki dana-dana dalam sistem akuntansinya. Dia sudah mengalokasikan. Tadi saya sampaikan komputer sudah tersedia dananya ya Pak, buat beli komputer 50 unit di dalam ada 12 departemen, katakan seperti itu. Kemudian untuk pembayaran gaji, itu sudah dialokasikan dana untuk membayar gaji. Lalu nanti ada pembayaran THR, ini sudah dialokasikan khusus untuk membayarkan THR ya di dalam sistem akuntansi. Jadi masing-masing PIC sudah jelas job desk-nya, kemudian mereka tinggal menjalankan sesuai dengan apa? Sesuai dengan alur atau flow-nya. Ya, maka dari itu teman-teman lihat ya kalau di dalam lingkup negara atau pegawai negeri sipil itu mereka punya apa? Punya kode etik. Lalu juga mereka kan harus sesuaikan kode etik dan SOP yang ada di dalam institusi tersebut. Mereka bekerja sesuai dengan SOP, jangan bikin aturan sendiri ya. Jadi kerja jadi aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil itu ada aturan mainnya. Kita nggak boleh bikin aturan sendiri. Aturannya harus secara jelas. Seperti itu. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Pemasukan organisasi sektor publik diklasifikasikan ke dana tersebut sesuai dengan tujuan dan maksud tertentu. Ya, jadi pemasukan organisasi ini maksudnya apa Pak? Penerimaan ya. Penerimaan kepada masing-masing organisasi sektor publik. Kalau misalnya di dalam pemerintahan provinsi,
Atau di dalam contohnya BUMN lah ya, ada di kantor pos, mereka sudah mendapatkan penerimaan berupa, pengiriman dokumen, berarti mereka ada dana pengembalian. Lalu, ada pengiriman dokumen, ada pengiriman surat, itu kan pakai menggunakan jasa kantor pos artinya ya. Nah, jasa kantor pos ini nanti, dia akan melaporkan penerimaan di dalam organisasi sektor publik tersebut. Lalu diklasifikasikan sesuai dengan tujuan dan maksud tertentu. Oh, untuk uang yang akan diterima berkaitan dengan penerimaan pengiriman surat atau pengiriman barang, pengiriman dokumen akan dialokasikan buat keperluan A. Lalu untuk pembelian materai atau misalnya ada masyarakat yang melakukan pembayaran listrik, telepon, kemudian BPJS atau angsuran-angsuran lainnya, SPIDI atau membayar gas negara, itu pun akan dialokasikan sesuai dengan penerimaan dari organisasi sektor publik. Nah, di dalam sistem dana inilah merupakan alat kontrol. Kok alat kontrol, Pak? Sebagai alat kontrol karena kita kan bisa memantau ya, bahwa dana ini disalahgunakan atau enggak ya dari akuntansi dana yang ada di dalam institusi tersebut. Harusnya kan kita melihat itu. Jadi tadi dikatakan ada dana sebesar 1 miliar dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan provinsi, katakan seperti itu kan. Lalu begitu pemerintahan provinsi ini sudah mendapatkan dana 1 miliar, dia nggak bisa, ya udah kita foya-foya aja pakai dana 1 miliar ini. Orang nggak ada yang tahu juga, ini kan uang rakyat, tinggal ngambil aja dari rakyat, habis itu dialokasikan sesuka suka kita aja, nggak seperti itu. Ya, nanti presiden bersama dengan Badan Pemeriksaan Keuangan itu akan memeriksa setiap dana yang dialokasikan dalam bentuk APBN, APBD tadi yang dilaporkan oleh masing-masing pemerintahan provinsi maupun kementerian. Ya kalau ada satu yang nggak jelas aja langsung atau sesuatu hal yang dianggap nggak lumrah itu pasti akan tercetuskan dan akan diinformasikan dan si KPK bisa menganggap bahwa ini adalah penggelapan. Ya, penggelapan dana atau terjadinya korupsi di dalam kelembagaan tersebut ya. Jadi sistem dana ini merupakan alat kontrol. Ya, alat kontrol di dalam organisasi. Dan caranya siapa? Caranya BPK atau presiden untuk menilai kinerja dari setiap pemerintahan provinsi yang ada di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, jadi si BPK maupun presiden memantau, oh ternyata dia hebat dalam melakukan pengelolaan dana. Ya, dengan dana yang sekian dia bisa memutar semuanya sampai seluruhnya bisa dipenuhi secara baik. Dengan sedikit, sedikit demi sedikit ternyata bisa. Ya, dia eee, tidak minta dana lagi atau merasa, "Wah ini kurang nih, ini kurang," nggak merasa begitu, tapi justru dia pandai dalam me-manage dana yang ada. Nah ini yang disukai ya, seorang pimpinan yang demikianlah yang disukai. Karena kenapa? Dia berarti bisa me-manage dana, selain itu kalau dia sudah me-manage dana, dia akan apa, nantinya dia akan, pintar juga dalam me-manage, bawahan-bawahan staf ada di bawahnya. Supaya menggunakan dana sebaik-baiknya dan secara bertanggung jawab. Ya, kalau atasannya aja memberikan contoh yang baik, pasti bawahannya juga ngasih contoh yang baik, ya nggak? Kalau misalnya atasannya, ya suka-sukanya aja dalam pemakaian dana, ya pasti bawahannya juga niru kan? Atau kalau misalnya nih kita ambil contoh, atasannya aja suka telat, nggak disiplin, suruh ikut upacara nggak pernah upacara, kemudian atasannya juga suka-sukanya dia, terus mencerminkan tindakan perbuatan yang tidak wajar ya, atau misalnya melakukan tindakan asusila dan lain sebagainya, atau sampai melakukan pelanggaran dengan cara menjual obat-obatan terlarang dan narkoba, kan pasti bawahannya langsung menganggap, "Ini atasan gue gimana sih?" Ya kan, pasti dia langsung menganggap aneh. Dan kalau bawahan yang tidak bisa, kalau dia tidak bawahan yang nggak punya prinsip, pasti dia mudah mudah apa, terbawa arus. Ya pas begitu ngapain gue jadi sok pahlawan di siang bolong, gue ngikut aja atasan gue yang kayak gini. Atasan gue aja suka-suka dia aja, atasan gue aja suka ngambil uang di sini buat pakai keperluan pribadi, jalan-jalan kemana mana ya gue juga bisa, ya bukan seperti itu. Ya maka dari itu sebagai seorang aparatur sipil negara itu memiliki tanggung jawab yang besar. Ya bukan hanya sekedar jadi PNS loh gue,
oh, udah habis PNS ya gue gabut loh, gue gak makan gaji buta, nggak ngapa-ngapain, akhirnya gue bisa dapat gaji tiap bulan, dapat THR, dapat bonus insentif, yang nggak begitu cara bekerjanya ya. Apalagi saat ini setiap pekerjaan, tindak tanduk yang ada di dalam pemerintahan itu dipantau. Ya, jangan sampai kita dibawa kebiasaan-kebiasaan lama atau budaya-budaya lama yang tidak sehat. Ini sebuah budaya yang tidak sehat menurut saya. Karena kenapa? Budaya yang tidak sehat itu yang tidak mencerminkan kedisiplinan. Awalnya dia harus masuk tepat waktu, atasannya ngikut bikin aturan main sendiri, ya gue bos gitu loh. Gue mau datang telat 2 jam suka-suka gue, nah lu kan lu ikutin sono aturan. Ya nggak begitu konsepnya. Jadi sebagai seorang atasan pun harus memberikan contoh yang benar-benar bertanggung jawab ya, supaya bawahannya pun bisa melihat, oh ternyata atasan gue memang cukup bertanggung jawab, demikian rupa. Ya kemudian, karena memang sistem dana ini merupakan alat kontrol, sebagai seorang pimpinan di dalam institusi kelembagaan, mereka harus apa? Harus pandai-pandai dalam melakukan pelaporan keuangan. Harus pandai, harus jeli dan harus bijaksana dalam menyampaikan laporan keuangan. Karena kenapa? Laporan keuangan aja harus bisa dipertanggungjawabkan, sifatnya akuntabel. Dan dia benar-benar harus apa? Menunjukkan posisi atau kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Kalau misalnya dia nggak bisa menyampaikan sebuah laporan keuangan, emang laporan keuangannya apa, Pak? Ada laporan operasional, ada laporan arus kas, LAK, ada LRA, laporan realisasi anggaran, ada catatan atas laporan keuangan, ya. Nah, laporan-laporan ini harus dia sampaikan sedemikian rupa dan sesuai dengan aturan main menurut General Agreement Accounting Principle, ya, atau General Agreement Government Principle, ya, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diterima menurut pemerintahan. Nah, kemudian, eee, maka dari itu seorang pimpinan dia harus benar-benar, eee, apa, memantau setiap bendahara yang memberikan laporan-laporan keuangan secara baik, secara benar, supaya tidak salah kaprah dalam menerapkan, dan seorang pimpinan berarti harus apa, harus mengetahui semua aturan main yang ada di dalam institusi tersebut, ya. Teknik-teknik dalam pelaporan keuangan yang baik, satu. Kemudian dia juga harus memantau setiap kinerja dari masing-masing bawahannya, ya kan? Dia bisa memantau, oh ternyata bawahannya ini masih kurang harus dikasih training. Oh bawahannya ini tepat harus dikasih pekerjaan sebagai bendahara bendahara yang ada di dalam institusi ini silakan diberikan tanggung jawab tersebut. Karena dia dianggap, mampu untuk menangani setiap, penghitungan keuangan di dalam perusahaan. Nah itu pun harus dipilah-pilah sedemikian rupa sebagai seorang pimpinan, dan kemudian nantinya setiap dana-dana yang digunakan di dalam lingkup organisasi ini harus disampaikan secara baik ya, supaya kita tidak salah kaprah atau misinterpretasi, itu yang menjadi bahaya ya. Jadi salah dalam menginterpretasikan cara melakukan pelaporan atau penjurnalan yang ada di dalam institusi kelembagaan pemerintahan. Udah jelas-jelas harus melakukan jurnal korolari atau jurnal allotment. Ya, tambah lagi banyak sekali akun yang harus kita buat. Akun yang sudah terpakai kita nggak bisa lagi pakai, kita bikin akun lagi yang baru. Nah, teman-teman diharapkan apa ya, teman-teman juga harus melihat bahwa, oh ternyata kebiasaannya seperti ini loh di dalam perusahaan itu, di dalam institusi kelembagaan pemerintahan mereka harus mengikuti aturan main yang ada di dalam peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Ya, jadi supaya apa? Supaya tidak salah dalam rangka apa? Dalam melakukan pengalokasian seperti itu. Nantinya begitu sampai laporan keuangan ini ke Badan Pemeriksa Keuangan, nantinya Badan Pemeriksa Keuangan akan merasa bahwa, oh ternyata di dalam provinsi ini dia sangat baik dalam menyampaikan setiap laporan keuangannya, ya.
Kemudian, dia juga menyampaikan semua program-program pemerintahan secara baik ya. Misalnya adanya pilkada pemilihan kepala daerah, itu pun digunakan secara baik. Nah, itu pun harus di-disclose, diungkapkan kepada masyarakat banyak ya. Dia pakai dananya buat apaan, Pak? Kan kita perlu tahu sebagai masyarakat. Misalnya Anda memilih gubernur yang ada di wilayah di mana Anda tinggal, ya kan. Nah, maka dari itu Anda punya harapan banyak dong terhadap gubernur ini. Kemarin gue pilih dia. Kemarin dia janji katanya mau bikin jalanan aspal dari beberapa daerah yang belum kena jalanan aspal. Nah, gue pengen lihat udah dibuat belum itu jalanan aspal? Atau jangan-jangan cuma janji-janji manis doang lagi, ya. Kemarin cuma janji ini, janji itu, ternyata nggak pernah realisasikan sampai dia udah mau selesai kepemimpinannya, belum direalisasikan sampai saat ini. Nah, ini Anda sebagai masyarakat, teman-teman sebagai masyarakat jangan tinggal diam, duduk diam, menyaksikan. Ya, saya mau gimana ya, Pak? Saya aja sibuk ngurusin kerjaan saya, ngapain saya ngurusin apa yang dilakukan oleh pemerintahan? Biarin aja mereka sibuk sendiri sana, bukan urusan saya. Bukan seperti itu. Karena kenapa? Anda sebagai teman-teman sebagai siapa? Sebagai warga yang tinggal di dalam satu lingkup provinsi tertentu ya, provinsi ini dipimpin oleh seorang gubernur. Nah, kan kita mau melihat supaya setiap gubernur ini menjalankan setiap program-programnya seperti yang mereka sampaikan pada saat mereka mau dipilih. Ya, dengan catatan rakyat harus dinomorsatukan ya. Ya, rakyat harus dinomorsatukan, bukan kepentingan mereka, bukan kepentingan pemerintah. Ya, jangan sampai kita salah dalam melakukan keputusan-keputusan yang tepat ya. Keputusan yang tepat ini harus penting dijalankan, harus penting dilakukan supaya apa? Supaya tidak salah kaprah. Nantinya begitu sampai di Badan Pemeriksa Keuangan pasti akan memantau secara baik ya sudah sesuai atau belum dengan aturan yang ada di dalam perusahaan, kemudian di dalam aturan yang ada di dalam pemerintahan, sesuai dengan keputusan presiden ya. Presiden juga akan memantau. Nah, presiden sendiri aja juga suka apa melakukan meeting bersama dengan para pimpinan provinsi. Dia mau melihat dong orang-orang yang telah dia tugaskan di masing-masing provinsi atau kementerian sudah menjalankan pekerjaannya belum sesuai dengan yang diinginkan oleh presiden. Presiden memilih kan satu-satu ini, dia harus menempati ini, dia harus ingin mereview, misalnya 3 bulan atau 6 bulan, bahwa masing-masing kementerian atau pemerintahan provinsi sudah menjalankan kewajiban secara baik. Jadi jangan cuma numpang nama doang ya. Numpang nama itu maksudnya, iya Pak, nama menterinya sekarang adalah Bapak ini dengan gelar yang panjang luar biasa. Terus ya, jadi programnya dia bagaimana? Sudah direalisasikan, sudah dijalankan? Ya nggak tahu ya Pak, saya juga nggak ngerti. Terus ya kayak gitu-gitu aja sih Pak, dia kayaknya setiap hari meeting doang nggak ngapa-ngapain. Nah, ya jangan sampai cuma numpang nama, ada nama, tapi tidak menjalankan apa? Tidak menjalankan program-program secara baik dan secara prima sesuai dengan yang ada. Ya seperti itu. Ya jadi di dalam pemerintahan ini, dana itulah yang digunakan sebagai alat kontrol. Kontrol dalam pengendalian dana tersebut atau kontrol terhadap performance atau kinerja dari yang ada di dalam institusi tersebut ya. Tanpa terkecuali bukan hanya pimpinan, tapi staf-stafnya juga. Stafnya pasti akan dipantau, kemudian setiap personal yang ada di dalam lingkup organisasi pemerintahan ini pun harus dipantau. Maka dari itu ya, kenapa teman-teman suka melihat, kok tiap tahun ada sih Pak penerimaan PNS? Ya, PNS itu tiap tahun itu selalu ada penerimaannya. Supaya apa? Jangan sampai banyak PNS yang udah terpilih, lalu mereka masuk ke dalam satu lingkup organisasi, lalu mereka membawa kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, akhirnya menimbulkan budaya yang ada di dalam organisasi ini menjadi tidak sehat. Maka dari itu sering harus dilakukan apa? Dilakukan rolling, ya. Jadi kesempatan atau keinginan untuk berbuat curang atau fraud, atau melakukan manipulasi itu bisa dihindari, harus bisa ditekankan.
semaksimal mungkin, ya. Kalau orang udah terlalu lama di satu departemen atau satu bagian, artinya dia sudah paham ya bagian itu kan, dan dia berusaha apa? Dia berusaha untuk melakukan tindakan-tindakan kecurangan. Nah, hal ini jangan sampai terjadi. Jangan sampai nanti dia kan udah mengakar di situ, akhirnya dia punya niat untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Tapi saya juga nggak bisa bernetting juga ya, bernegatif thinking. Kenapa saya bisa sampai mengatakan hal demikian? Karena berapa kali pernah terjadi seperti ini. Ya kita tapi nggak bisa mengatakan bahwa seluruhnya pasti seperti itu, enggak. Ya cuma saya menyatakan bahwa beberapa kali kejadiannya memang ada yang seperti ini. Karena mereka ini udah terlalu lama di dalam institusi tersebut, akhirnya mereka memiliki niat untuk melakukan sesuatu hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Ya, maka dari itu kenapa pemerintah itu punya skema baru lagi kan dalam rangka pegawai negeri sipil itu setiap tahun dilakukan perekrutan. Supaya apa? Supaya bisa dilakukan rolling. Dulu ditempatkan di satu daerah di Tangerang, sekarang dipindahin lagi ke Tangerang Selatan. Dari kota Tangerang, Tangerang Selatan ke Jakarta Barat, lalu ke Jakarta Pusat, ke Bekasi Timur, dan lain sebagainya, dalam rangka yang menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tadi. Ya, itu tujuannya seperti itu. Ya, semoga teman-teman bisa pahami betul kondisi ini. Nah, kita lanjutkan. Apa sih yang dimaksud dengan dana ya? Dana atau fund adalah suatu entitas akuntansi tersendiri. Ya, seperti yang telah dinyatakan oleh Freeman. Ya, dana atau fund ini adalah suatu entitas akuntansi tersendiri seperti yang dinyatakan oleh Freeman tahun 2003. Beliau menyatakan bahwa a fund in the government and non-profit accounting sense is a contained accounting entity with its own asset, liability, revenue, expenditure, or expense, and fund balance or other equity accounts. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa dana yang terdapat di lingkup pemerintahan, ya, dengan memiliki sense akuntansi nirlaba, ya bisa dikatakan bahwa sebuah entitas akuntansi yang memang memiliki asetnya sendiri, utang kewajibannya sendiri, pendapatan sendiri, pengeluaran atau biayanya sendiri, dan juga saldo akhir atau other atau elemen-elemen laporan keuangan lainnya. Ya, jadi di sana itu bisa dikatakan ternyata dana menurut konsep governmental, menurut konsep pemerintahan itu dia tuh dinyatakan sebagai ini intinya nih, non-profit accounting sense. Ya, non-profit accounting sense ini dan mereka memiliki ada yang namanya asetnya sendiri, lalu utangnya sendiri, ada revenue, expenditure, expense ya, and fund balance or other equity accounts ya, seperti itu. Semoga teman-teman bisa pahami secara baik ya, dari sana nantinya teman-teman bisa memiliki konsep, oh berarti maksud dari akuntansi dana menurut sektor pemerintahan adalah demikian menurut apa yang disampaikan oleh Freeman di tahun 2003 seperti itu. Nah, kita lihat akuntansi dana. Nah, di sini fund 1 ya, dana satu teman-teman bisa lihat. Nah, di sana ada aset, harta, sama dengan hutang plus modal, ya kan? Karena kita ingin menganggap bahwa equity ya, di sini kan harta, aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Nah, teman-teman bisa melihat seperti itu. Nah, kemudian teman-teman bisa melihat perbedaan di dalam akuntansi dana menurut versinya akuntansi bisnis dan juga akuntansi dana menurut versinya akuntansi sektor publik ya. Di dalam akuntansi dana, persamaan akuntansi bisnisnya aset sama dengan liabilities plus owner's equity. Ya.
di mana harta sama dengan utang plus modal pemilik, ya kan? Nah, modal pemilik ini menunjukkan kepemilikan pada perusahaan oleh pemegang saham. Ya, jadi si pemilik ini kan dia berarti pasti memiliki, karena dia menyetorkan modal, berarti dia diasumsikan sebagai pemilik ya. Dia yang memiliki saham atas perusahaan tersebut. Ya, owner's equity menunjukkan kepemilikan pada perusahaan oleh pemegang saham. Nah, di dalam akuntansi sektor publik, kita menyatakan bahwa aset sama dengan utang plus fund balance. Ya, aset sama dengan liabilities plus asset balance. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Nah, kemudian tadi teman-teman bisa lihat aset sama dengan utang plus fund balance. Fund balance itu dinyatakan sebagai saldo dana. Fund balance saldo dana sama dengan net asset, aset bersih. Nah, saldo dana itu tidak menunjukkan kan siapapun. Ya, saldo dana tidak menunjukkan kepemilikan. Ya, kemudian kita lihat ya, aset sama dengan liabilities plus fund balance. Nah, fund balance itu merupakan saldo dana sama dengan net asset atau aset bersih. Nah, saldo dana itu tidak menunjukkan kepemilikan siapapun. Jadi, kenapa Pak kok tidak memiliki atau tidak menunjukkan kepemilikan siapapun? Lah ini kan dananya dana masyarakat. Bukan miliknya si pimpinan perusahaan atau pimpinan institusi kelembagaan pemerintahan, bukan pula presiden, bukan pula milik DPR, bukan pula milik DPH atau MPR, tapi milik masyarakat. Ya, maka dari itu disampaikan bahwa fund balance atau saldo dana ini tidak menunjukkan kepemilikan siapapun. Ya, saldo dana ini tidak menunjukkan kepemilikan siapapun. Maka dari itu dikatakan sebagai fund balance, beda dengan yang ada di dalam akuntansi bisnis. Akuntansi bisnis menyatakan sebagai owner's equity, pemilik, ya, menunjukkan kepemilikan dimiliki oleh setiap pemilik perusahaan. Tapi kalau di dalam fund balance dinyatakan sebagai saldo dana tidak menunjukkan kepemilikan siapapun, tetapi milik siapa? Miliknya masyarakat. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan ya ke sesi berikutnya. Nah, kita lihat di dalam bagaimana dengan expendable atau governmental funds atau non-expendable proprietary fund ya. Kita lihat perbedaannya. Kalau expendable governmental fund ini dana yang berasal dari pajak ya. Teman-teman bisa membedakan, oh kalau di dalam expendable governmental fund ini dana yang berasal dari pajak, bea dan sumber-sumber lain untuk membiayai aktivitas-aktivitas yang bersifat non-bisnis ya. Jadi ini sifatnya adalah non-bisnis. Kemudian yang kedua, dana yang dikeluarkan tidak memiliki kepastian akan direimburse atau dibayar oleh pengguna output aktivitas. Contohnya adalah penanggulangan bencana alam. Ya biasanya kalau penanggulangan bencana alam, kan kita, ini kan di luar kemauan manusia juga kan. Ini yang dianggap sebagai force major. Jadi begitu dananya dikeluarkan, kita kan nggak mungkin minta pengembalian, emang kita ngelakuin penjualan. Maka dari penjualan muncul piutang, lalu kita bisa tagihkan piutang tersebut, kan enggak. Ini sifatnya adalah penanggulangan bencana alam, di mana dana yang dikeluarkan
tidak memiliki kepastian akan reimburse atau dibayar oleh pengguna output aktivitas. Seperti itu, yaitu contohnya dari expendable governmental fund. Dana yang berasal dari pajak, bea, dan sumber-sumber lain untuk membiayai aktivitas-aktivitas yang bersifat non-bisnis. Kemudian kita lanjutkan non-expendable proprietary fund, di mana dana-dana ini berasal dan dipergunakan untuk aktivitas-aktivitas yang bersifat bisnis. Ya, kalau yang tadi governmental fund itu bersifat non-bisnis, kalau yang non-expendable proprietary fund ini dana-dana yang berasal dan dipergunakan untuk aktivitas-aktivitas yang bersifat bisnis. Nah, dana ini disebut juga sebagai revolving fund karena peran pemerintah hanya pada kontribusi dana awal. Kemudian diharapkan dana tersebut akan berputar melalui pembayaran-pembayaran atau customer charge. Ya, contohnya apa, Pak? Contohnya adalah penyediaan air bersih atau PAM. Ya. Nah, dana ini disebut sebagai revolving fund karena peran pemerintah hanya terbatas pada kontribusi dana awal. Ya, kemudian diharapkan dana tersebut nantinya akan berputar melalui pembayaran-pembayaran atau customer charge. Ya, seperti itu. Ya, begitu penyediaan air bersih, satu melalui perusahaan PAM. Kemudian yang kedua, perusahaan gas negara atau PGN. Ya kan? Kemudian yang ketiga ada berkaitan dengan BPJS, insentif listrik. Ya, itu adalah yang mana peran pemerintah itu lebih kepada kontribusi dana awalnya. Dan kemudian harapannya dana tersebut akan berputar melalui apa? Melalui pembayaran yang dilakukan oleh customer. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan unrestricted sumber daya tidak terkait. Nah, sumber daya yang penggunanya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Ya, di sini berkaitan dengan sumber daya yang penggunanya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Jadi, kadang ada ya donatur yang memberikan sumbangan kepada pemerintahan karena dia pengen nyumbang aja supaya apa, Pak? Misalnya dalam rangka karena kebesaran hatinya aja dia akhirnya menyumbang untuk organisasi pemerintahan, nanti ditujukan untuk pelayanan lagi kepada masyarakat atau misalnya untuk melakukan kampanye-kampanye yang dilakukan oleh kepala daerah atau presiden, ya seperti itu. Maka dari itu dinamakan sebagai unrestricted sumber daya tidak terkait. Yang mana sumber daya yang penggunanya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Nah, kemudian yang kedua, biasanya gini ya, kalau misalnya unrestricted ini, si penyumbang dia nggak memantau, dia juga nggak terlalu mikirin mau dipakai buat usaha apa di dalam organisasi sektor pemerintahan ini atau enggak, atau nanti dipakai lagi misalnya untuk penanggulangan bencana banjir atau penanggulangan bencana kebakaran dan lain sebagainya. Nah, ini kan di luar keinginan dari institusi tersebut. Nah, itu udah nggak lagi menjadi tanggung jawab si penyumbang atau donatur. Diserahkan kepada keputusan organisasi untuk mengelola dana yang ada. Ya, kalau ada unrestricted, pasti ada yang restricted dong. Nah, di dalam restricted ini merupakan sumber daya. Ya. Nah, sumber daya terikat ini sumber daya yang penggunanya dibatasi untuk apa? Untuk tujuan tertentu. Sumber daya yang penggunanya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Si penyumbang atau donatur akan memantau ngapain aja ya, apa yang dilakukan. Ya, yang dilakukan oleh organisasi sektor pemerintahan tersebut setelah disumbang nanti akan digunakan untuk apa. Nah, terdiri dari satu, ada permanently restricted atau pembatasan permanen. Pembatasan yang ditetapkan penyumbang agar dipertahankan secara permanen. Ya, jadi si penyumbang ini dia akan minta dipertahankan, dia akan mempertahankannya secara permanen, dia akan nyumbang terus secara reguler. Ya, seperti itu. Nah, organisasi sektor publik hanya boleh memanfaatkan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut.
Ya, jadi nantinya pembatasan yang ditetapkan penyumbang agar dipertahankan secara permanen. Dan organisasi sektor publik ini hanya boleh memanfaatkan sebagian atau semua penghasilannya atau manfaat ekonomi lain yang berasal dari sumber daya tersebut. Jadi dikasih ketentuan gitu loh, ada kriterianya. Iya, saya mau nyumbang, misalnya si pendonatur ya, ada 1 M yang boleh digunakan untuk keperluan operasional di dalam institusi kelembagaan pemerintahan ini hanya 500 juta. 500 jutanya nanti dipakai lagi ya buat ini. Jadi dia yang nentuin, permanently restricted. Nah, kalau di dalam temporally restricted, pembatasan yang ditetapkan penyumbang agar dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu. Ya, jadi dia kasih timing ya. Jadi si penyumbang atau pendonor ini, dia kasih waktu misalnya saya cuma mau nyumbang sampai akhir tahun 2021 ya. Setelah itu saya akan berhenti. Karena memang dananya memang cuma cukup sampai tahun 2021. Yaitu adalah yang namanya temporarily restricted atau pembatasan temporer. Ya, kita lanjutkan. Nah, kemudian basis akuntansi dan fokus pengukuran. Nah, basis akuntansi ini menentukan kapan transaksi dan peristiwa yang terjadi diakui, ya. Di dalam basis akuntansi ini nantinya teman-teman bisa melihat basis akrual maupun basis kas, ya. Basis akuntansi ini apakah kita bisa menggunakan basis akrual saja, ya kan? Kalau di pemerintahan dia mengkolaborasikan antara cash basis maupun accrual basis ya. Kira seperti itu. Kalau ada yang memakai accrual basis, sekarang dirubah menjadi cash basis, lalu dikolaborasikan antara accrual maupun cash basis. Lalu yang kedua, fokus pengukuran. Nah, fokus pengukuran ini menentukan apa yang akan dilaporkan. Ya, dengan kata lain, jenis aset dan kewajiban apa saja yang diakui secara akuntansi dan dilaporkan dalam neraca. Ya, jadinya kita akan melihat ya, karena di dalam laporan keuangan sendiri kan ada yang diukur ya. Bukan hanya diukur, ada pembentukan dana, pengukuran dana, ya kan. Kemudian kita pun harus pertanggungjawabkan. Nah, menentukan apa yang akan dilaporkan dengan kata lain jenis aset dan kewajiban apa aja sih yang bisa kita akui secara akuntansi dan dilaporkan dalam neraca. Ya, akuntansinya itu misalnya akuntansinya itu kita berhubungan dengan laporan laba rugi, berarti kalau dalam laporan laba rugi hanya ada expenditure atau expense dan juga penerimaan atau pendapatan, ya. Kalau di neraca sudah pasti adalah aktiva dan pasiva, terdiri dari harta sampai dengan utang plus modal. Ya, kita bisa melihat perbedaannya. Apa saja yang nanti akan dilaporkan dalam laporan laba rugi dan apa saja yang nanti dilaporkan dalam neraca. Lalu apa yang masuk dalam laporan perubahan modal, ya. Lalu ada catatan atas laporan keuangan dan keduanya pasti saling berhubungan, ya. Ini nggak bisa berdiri sendiri-sendiri, udah Pak saya ikutin yang, saya basis akuntansi, misalnya habis itu saya nggak pakai fokus pengukuran, nggak seperti itu, ya. Nantinya teman-teman bisa melihat hal-hal yang, seperti apakah yang akan diatur berkaitan dengan hal ini, yang menentukan apa yang akan dilaporkan, seperti itu. Nah, kita lihat basis akuntansi ya, menurut Abdul Halim tahun 2002, beliau menjelaskan beberapa jenis basis pencatatan yang terdiri dari cash basis, lalu ada accrual basis, kemudian ada modified cash basis atau basis kas modifikasian, kemudian ada basis accrual modifikasian atau modified accrual basis. Ya, Abdul Halim ini nantinya menjelaskan beberapa jenis basis pencatatan. Cash basis, accrual basis, modified cash basis, maupun modified accrual basis. Tergantung dari masing-masing institusi ingin menggunakan yang mana. Nah, kalau mereka menggunakan satu basis saja itu sudah jarang terjadi ya, jarang sekali ditemukan, atau hanya menggunakan accrual basis juga jarang sekali digunakan. Sekarang biasanya mereka melakukan modifikasian ya, basis accrual modifikasian antara kas maupun accrual. Ya, seperti itu. Memodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian kita lanjut basis kas.
Nah, dalam basis kas ini, pengakuan atau pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas ya. Artinya, dia cuma mau mencatat kalau ada pengakuan kas. Contohnya, kalau jurnalnya biaya gaji pada kas, dia mau nyatet. Tapi kalau jurnalnya cuma biaya gaji pada utang gaji, dia nggak nyatet. Jadi pencatatannya pada saat benar-benar mempengaruhi kas atau perubahan kas. Biaya gaji pada kas. Itu adanya perubahan kas kan, kas berkurang karena kita membayar gaji. Nah, kalau misalnya jurnalnya piutang pada penjualan, dia nggak catat. Dia hanya mencatat pada saat kas pada penjualan karena berpengaruh terhadap kas. Ya, jadi pengakuannya itu hanya dicatat pada saat menimbulkan perubahan pada kas. Makanya dinamakan sebagai cash basis atau basis kas. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, basis atau accrual basis, dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Ya, dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Jadi menggunakan basis akrual ini, pada saat kita catat piutang pada penjualan, kita udah bisa langsung catat. Orang kita nggak memperdulikan terima duit atau enggak. Atau misalnya kita catat biaya sewa pada kas, langsung kita catat. Karena mau dia belum pengakuan ada kas tidak berpengaruh terhadap kas atau tidak, itu nggak menjadi masalah. Saya akan mencatatnya dalam bentuk basis akrual atau accrual basis. Nah, oleh karenanya transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa dicatat dalam catatan transaksi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya. Ya. Oleh karenanya transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan kemudian harus diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya ya. Kalau adanya penjualan ya langsung dilakukan pencatatan. Ya, piutang pada penjualan, penjualannya langsung masuk ke dalam buku besar, piutang pun sama langsung masuk ke buku besar. Lalu kita hitung nanti total penjualan berapa, lalu total piutangnya berapa. Nah, itu akan dialokasikan sesuai hal tersebut. Ya, supaya kita tidak salah dalam melakukan penerapan. Ya, apakah nanti menggunakan basis kas atau cash basis atau basis accrual atau accrual basis seperti itu. Nah, kemudian basis kas modifikasian atau modified cash basis. Nah, ini mencatat transaksi dengan basis kas selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan basis akrual. Ya, seperti itu. Untuk basis kas modifikasian ini, dia jadi selama tahun anggaran, tahun 2020 Januari sampai Desember, dia pakai basis kas. Lalu begitu penyesuaiannya pada akhir tahun per 31 Desember dia pakai basis akrual. It's okay, itu tergantung dari keputusan atau kebijakan di dalam organisasi sektor publik. Ya dia mau menggunakan modelnya Halim yang mana terserah, sesuai dengan kebutuhan dia. Kemudian basis akrual modifikasian atau modified accrual basis, nah ini mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas. Ya, untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk sebagian besar transaksi. Ya, mencatat transaksi dengan menggunakan basis untuk transaksi-transaksi tertentu dan kemudian menggunakan basis akrual untuk sebagian besar transaksi. Nah, pembatasan penggunaan dasar akrual dilandasi oleh pertimbangan kepraktisan. Ya, sebenarnya ini jauh lebih praktis. Ya, jadi pada saat melakukan modifikasi, menurut basis accrual modification ini, sebenarnya kan tadi transaksi-transaksi tertentu aja yang pakai basis kas. Lalu sebagian besarnya pakai basis accrual. Kok bisa sih Pak, suka-sukanya organisasi sektor publik ya? Ini sebenarnya diperkenankan. Diperkenankan menurut undang-undang atau menurut peraturan pemerintahan yang lainnya. Ya.
kita biasanya lebih sudah menggunakan modifikasian ya, melakukan modifikasian antara basis akrual dan basis kas sesuai dengan kebutuhan. Ya dalam rangka untuk pertimbangan ya seperti itu. Nah, kita lihat contohnya basis kas. Ya, fokus pengukuran atas kas saja. Ya, di sini lebih fokus kepada kas. Hanya aset lancar kas saja yang dilaporkan dalam neraca. Nah, perubahan aktiva tetap dan kewajiban jangka panjang itu tidak diakui. Ya, seperti itu. Nantinya fokus pengukuran atas kas saja hanya aset lancar kas saja yang dilaporkan dalam neraca. Ya, kemudian akan merepotkan nggak sih Pak kalau misalnya kita pakai basis kas hanya fokus kepada kas saja? Bisa ya, karena ini nggak, kalau menurut saya pribadi juga ini tidak merepresentasikan apa yang ada ya. Hanya aset lancar kas saja yang dilaporkan dalam neraca. Itu yang tidak merepresentasikan kondisi atau posisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Lalu yang berikutnya, perubahan aktiva tetap dan kewajiban jangka panjang tidak diakui. Nah, ini jadi masalah kan? Yang mana institusi kelembagaan pemerintahan ini kadang dia beli kendaraan, beli lemari, beli komputer. Kok nggak diakui perubahan aktiva tetapnya? Dan kewajiban jangka panjangnya pun tidak diakui. Ya, seperti itu. Ya, perubahan aktiva tetap dan kewajiban jangka panjang tidak diakui. Kita lihat misalnya sebuah organisasi membeli kendaraan seharga 200 juta rupiah. Ya, kita ingin melihat bagaimana konsep yang ada berkaitan dengan hal tersebut. Sebuah organisasi membeli kendaraan seharga 200 juta rupiah. Nah, jurnal basis kas dengan fokus pengukuran sumber daya jangka pendek adalah ya karena dia menggunakan basis kas ya. Pengukuran sumber daya jangka pendeknya adalah belanja kendaraan di debit ya. Belanja kendaraan di debit pada kas di kredit 200 juta. Nah, di sini adanya pengakuan aset kan, yaitu belanja kendaraan sebesar 200 juta. Nah, dengan cara tersebut organisasi tidak melaporkan kendaraan sebagai aset pada neracanya. Karena dia menganggapnya menggunakan basis kas, jadi belanja kendaraan debit pada kas 200 juta. Ya, karena dia pakai nama akunnya apa? Yaitu belanja kendaraan. Ya, seperti itu. Ya, jadi teman-teman bisa membedakan. Oh, ternyata kalau basis kas pada saat institusi tersebut beli kendaraan, dia pakai nama akunnya belanja kendaraan, debit 200 juta. Lalu kasnya 200 juta di kredit. Nah, dengan cara tersebut organisasi tidak akan melaporkan kendaraan sebagai aset pada neracanya. Ya, dengan cara tersebut nantinya organisasi itu tidak akan melaporkan kendaraan sebagai aset pada neracanya. Nah, ini kan jadi kembali lagi kepada aturan yang ada di sini ya, tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya nih. Karena perubahan aktiva dan kewajiban jangka panjangnya tidak diakui seperti itu. Kan kita tidak ingin terjadi seperti itu, Pak. Kita lihat. Masih dalam basis kas, organisasi akan mencatat baik peningkatan maupun pengurangan atas kas pada laporan pendapatan organisasi akan mencatat baik peningkatan maupun pengurangan atas kas pada laporan pendapatan dan belanja Fund Statement of Revenues and Expenditure atau pernyataan yang sebanding yang menjelaskan perubahan dalam saldo dana. Ya, seperti itu. Ya, jadi teman-teman bisa melihat organisasi akan mencatat mau namanya ada peningkatan atau ada pengurangan atas kas pada laporan pendapatan dan belanja atau Fund Statement of Revenues and Expenditure atau pernyataan yang nantinya sebanding yang menjelaskan perubahan dalam saldo
dana tersebut. Ya, lalu dampaknya kendaraan akan dibebankan seluruhnya pada waktu dibeli, yang nantinya akan ditutup ke ekuitas dana. Ya, seperti itu. Ya, kemudian kita lanjutkan ya. Organisasi akan mencatat baik peningkatan maupun pengurangan atas kas pada laporan pendapatan non belanja, fund statement atau fund statement of revenues and expenditure, atau pernyataan yang sebanding yang menjelaskan perubahan dalam saldo dana. Ya, nantinya kita harus melihat adanya pernyataan yang sebanding. Pernyataan sebanding apa, Pak? Pernyataan sebanding antara revenue dan expenditure. Dan kita harus melihat atau bisa menjelaskan perubahan dalam saldo dana yang ada. Nah, dampaknya kendaraan akan dibebankan seluruhnya pada beli, yang nantinya akan ditutup ke ekuitas dana atau fund balance. Ya, nanti di sini ada dampaknya kendaraan akan dibebankan secara keseluruhan. Ya, kendaraan akan dibebankan seluruhnya pada waktu dibeli. Lalu nanti akan ditutup ke ekuitas dana. Sehingga akan terjadi apa? Keseimbangan, ya dong. Keseimbangan atau fund balance. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, yang berikutnya, nah teman-teman bisa melihat berkaitan dengan basis akrual, fokus pengukurannya apa, Pak? Fokus pengukurannya adalah semua sumber daya ekonomi atau dengan kata lain seluruh elemen laporan keuangan. Ya, kita nggak memisahkan antara kas atau tidak. Pokoknya mau dia kas atau akrual tetap digunakan. Ya, biasanya seperti itu. Fokus pengukuran maka dari itu melibatkan seluruh sumber daya ekonomi atau seluruh entitas di dalam keuangan. Nah, neraca melaporkan semua aset dan kewajiban, baik lancar maupun tidak lancar ya. Neraca ini melaporkan semua aset dan kewajiban, baik lancar maupun tidak lancar. Nah, perubahan dalam aktiva tetap bersih dan kewajiban jangka panjang diakui sebagai pendapatan atau beban. Ya, jadinya seperti itu justru ya. Perubahan dalam aktiva tetap bersih dan kewajiban jangka panjang diakui sebagai pendapatan atau beban. Ya, teman-teman akan bisa melihat perbedaannya dari sana. Lalu kita lihat dalam basis akrual, ya, misalnya sebuah organisasi membeli kendaraan seharga 200 juta rupiah. Ya, pertama pahami dulu bahwa ada membeli kendaraan sebesar 200 juta. Lalu jurnal yang terjadi kalau menggunakan basis akrual, teman-teman bisa lihat kalau tadi menggunakan basis kas, belanja kendaraan ya pada kas. Belanja kendaraan pada kas. Sehingga dimasukkan ke dalam ya, kemudian selanjutnya kemudian kendaraan bertambah 200 juta pada kas di kredit 200 juta. Ya, kalau tadi di metode kas kita sudah menggunakan belanja kendaraan pada kas 200 juta. Nah, sekarang kita akan masukkan isinya adalah kendaraan sendiri ya, menggunakan akun kendaraan pada kas di debit 200 juta, kendaraan bertambah 200 juta di debit pada kas di kredit 200 juta. Nah, teman-teman bisa melihat perbedaannya di sana, seperti itu. Kas pada kendaraan pada kas. Jadi dia nggak milih-milih, dia pakai semua akun yang ada.
supaya tidak salah kaprah, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan permasalahan basis akuntansi. Nah, di dalam permasalahan basis akuntansi ini, banyak entitas pemerintah yang menggunakan anggaran dengan berbasis kas, sehingga dibutuhkan data realisasi anggaran yang berbasis kas pula. Ya, kadang gini ya, kalau kita pikir di dalam organisasi pemerintahan atau di dalam organisasi sektor publik itu dirasa, kenapa sih kita harus sepenting itu mau pakai basis kas atau basis suka-suka kita aja gitu kan. Tentunya kita ada aturan main, kita nggak bisa sembarangan pakai, saya mau pakai yang ini, saya pakai yang ini, nggak bisa seperti itu. Tentunya harus sesuai dengan hal-hal yang perlu diatur. Nah, jadi banyak entitas pemerintahan yang memang menggunakan anggaran dengan berbasis kas, sehingga dibutuhkan data realisasi anggaran yang berbasis kas pula. Ya, nanti akan dibutuhkan data realisasi yang nantinya berbasis kas pula. Kita harus lebih fokus bukan hanya kas doang sebenarnya, Pak, tapi juga harus yang aktual juga, supaya jatuhnya adalah lebih adil, seperti itu. Nah, entitas tersebut juga dituntut untuk menyusun neraca yang juga menyajikan informasi yang bersifat jangka panjang, ya, aset tetap dan juga hutang jangka panjang. Ya, nantinya di mana entitas tersebut juga dituntut untuk menyusun neraca yang juga menyajikan informasi yang bersifat jangka panjang. Ya, ada aset tetap dan juga utang jangka panjang. Ya, bagusan jangka pendek apa jangka panjang? Ya pasti jangka panjang dong. Kalau jangka pendek nggak sesuai, tadi kita bikin jurnal aja belanja kendaraan pada kas belanjanya nggak mempengaruhi kas, nggak mempengaruhi neraca kan, karena dianggap sebagai belanja. Maka dari itu apa, kita lebih baik memilih menggunakan akun atau menggunakan basis akrual yang lebih tepat, ya, daripada menggunakan basis kas, seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Dengan kata lain, dalam lingkungan pemerintahan dengan kata lain dalam lingkungan pemerintahan seperti itu ada tuntutan untuk menggunakan basis kas dengan fokus pengukuran jangka panjang. Dari sinilah berkembang basis akuntansi yang kita kenal basis kas yang dimodifikasi. Ya, teman-teman tentunya bisa melihat adanya modifikasi atau modified cash basis ya. Tentunya kita bisa membedakan atau perbedaan antara cash basis dengan accrual basis disatukan dan dari sanalah tentunya akan mendapatkan hasil yang diinginkan ya. Jauh lebih sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintahan. Ya, dalam lingkungan pemerintahan seperti itu nantinya akan ada tuntutan untuk menggunakan basis kas dengan fokus pengukuran jangka panjang. Nah, dari sinilah berkembang basis akuntansi yang nantinya kita kenal dengan basis kas yang dimodifikasi atau cash modified. Nah, kemudian kita lihat dengan basis kas yang dimodifikasi, transaksi pembelian kendaraan senilai 200 juta akan dicatat dalam 2 kali penjurnalan seperti berikut. Ya, silakan dilihat dulu jurnalnya. Nah, kemudian kita lanjutkan ya dengan basis kas yang dimodifikasi, pembelian kendaraan senilai 200 juta akan dicatat dalam 2 kali penjurnalan, yaitu belanja kendaraan 200 juta pada kas 200 juta. Ini kan dimodifikasi. Kalau kita menggunakan basis kas,
itu pakai akun belanja kendaraan kan. Tapi kalau misalnya kita pakai basis akrual, kalau misalnya kita pakai basis akrual, kita pakainya kendaraan pada ekuitas ya. Kendaraan bertambah 200 juta, lalu mempengaruhi ekuitas atau ya kendaraan lalu lawan transaksinya adalah ekuitas atau modal sebesar 200 juta. Ya, seperti itu. Belanja kendaraan pada kas 200 juta. Kendaraan 200 juta pada ekuitas 200 juta. Jadi nantinya ini dimodifikasi. Nah, jurnal kedua dilakukan untuk memenuhi tuntutan fokus pengukuran jangka panjang. Ya, jurnal kedua itu harus dilakukan untuk memenuhi tuntutan fokus pengukuran jangka panjang. Ya, kalau yang kedua ini kan lebih ke arah jangka panjang ya. Tapi kalau yang pertama tuh nggak jangka panjang loh. Ini yang pertama, ini kan yang basis kas, yang ini kan menggunakan basis akrual. Nah, ini yang lebih ke arah jangka panjang. Yang saya bold, yang kedua itulah yang memenuhi atau fokus pada pengukuran jangka panjang. Seperti itu. Nah, kita lihat catatan atas laporan keuangan. Ya. Tadi saya sampaikan bahwa laporan keuangan yang ada di dalam organisasi sektor publik ada laporan operasional, laporan arus kas, laporan realisasi anggaran, dan juga catatan atas laporan keuangan. Bahkan jurnal-jurnalnya pun berbeda ya, nama akunnya agak berbeda, lalu lanjutannya juga ada jurnal allotment, jurnal korolari, dan sebagainya. Nah, kita lihat bagaimana sih catatan atas laporan keuangan menurut versi teknik akuntansi sektor publik. Nah, entitas itu harus melakukan kontrol akuntansi atas aset dan kewajiban. Ya, di sini entitas harus melakukan kontrol akuntansi atas aset dan kewajiban. Yaitu adalah entitasnya harus melakukan pengendalian terhadap akuntansi atas aset dan kewajiban. Kenapa lagi Pak harus dikontrol? Ya tetap ya, kembali lagi kepada dananya. Dana ini kan punya masyarakat yang harus kita kendalikan dan kita maintain. Nah, kemudian yang kedua, manajemen dan konstituen lain mungkin ingin tahu semua sumber daya dan kewajiban entitas. Tidak hanya aset dan kewajiban di neraca saja. Ya, manajemen dan konstituen lain mungkin ingin tahu semua sumber daya dan juga kewajiban entitas, tidak hanya aset dan kewajiban di neraca. Nah, maka entitas wajib membuat catatan akuntansi atas semua aktiva dan kewajiban beserta perubahan dalam tahun tersebut. Ya, jadi setiap institusi kelembagaan pemerintahan itu pun harus membuat catatan akuntansi atas semua aktiva dan kewajiban beserta perubahan dalam tahun tersebut supaya kita tidak salah dalam menerapkan. Ya, seperti itu. Ya, kita lanjut. Hal-hal berarti kan kalau catatan atas laporan keuangan ini harus dicatat secara jelas. Harus di-mention ya, menjelaskan setiap akun-akun yang ada di dalam laporan keuangan supaya kita tidak salah dalam menerapkan. Kita lanjut akuntansi anggaran. Ya, akuntansi anggaran mengacu pada praktek yang banyak itu dilakukan oleh organisasi sektor publik khususnya pemerintahan. Ya. Alasan yang melatar belakangi adalah bahwa anggaran dan realisasi ini harus selalu dibandingkan sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi apabila terdapat varians atau selisih. Ya, teman-teman bisa melihat ya bahwa dalam akuntansi anggaran kita pun sudah bahas ya akuntansi anggaran ya, mengacu kepada praktek yang banyak dilakukan dalam organisasi sektor publik. Ya, alasan yang melatar belakangnya adalah bahwa anggaran dan realisasi itu harus selalu dibandingkan sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi apabila terdapat varians atau selisih. Ya. Nah, tujuannya itu apa? Menekankan pada peranan anggaran dalam siklus perencanaan. Ya, pengendalian dan pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Ya. Tujuannya menekankan pada peranan anggaran dalam siklus perencanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban supaya peranan anggaran ini selain memang sangat penting, kita pun ingin melihat siklusnya.
siklus perencanaannya, pengendalian dan pertanggungjawaban atau akuntabilitas terhadap penyajian sebuah laporan keuangan atau penyajian anggaran di dalam akuntansi anggaran. Nah, kemudian menyajikan akun-akun operasinya dengan menggunakan format yang sama dengan anggarannya. Ya, di sini menyajikan akun-akun operasi dengan menggunakan format yang sama dengan anggarannya ya. Jadi adanya kemudahan dalam menyajikan setiap akun-akun operasi tersebut. Nah, dalam sektor pemerintahan itu ada formatnya ya. Kita nggak bisa bikin sesuai format kita sendiri, ada formatnya. Nanti dari sana akan menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah yang aktual dan dicatat secara berpasangan atau double entry. Atas apa? Atas pendapatan, lalu ada apropriasi belanja, kemudian encumbrance, estimated cost of committed expenditure, not yet received ya. Untuk estimasi biaya terkait apa? Pengeluaran-pengeluaran yang memang belum di penerimaan misalnya pengeluaran-pengeluaran ini yang mana belum direalisasikan, maksudnya seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Nah, kemudian budgetary accounting review. Yang pertama ada general ledger budgetary account. Ya, dalam general ledger budgetary account do not affect actual asset and liability account. Di mana tidak mengakibatkan atau tidak do not affect, tidak berpengaruh maksudnya, tidak berpengaruh terhadap aset aktual dan juga akun kewajiban. Ya, tidak berpengaruh terhadap aset aktual dan juga akun kewajiban. Lalu yang kedua adalah subsidiary ledgers, separate ledgers for estimated revenues and estimated expenditure atau appropriation. Ya, di sini pembagian atau pemisahan antara buku-buku besar ya berkaitan dengan pendapatan yang diestimasi dan juga pengeluaran yang diestimasi. Nah, di dalam subsidiary ledger ini juga use for control over particular element of budget. Yaitu akan digunakan pengendalian terkait apa? Terkait elemen-elemen yang ada di dalam akuntansi anggaran atau budgeting accounting ya. Jadi itu di sana di dalamnya ada use for control over particular element of budget. Seperti itu. Nah, kemudian di dalam revenue subsidiary ledger itu ada budget is adopted, estimated revenue for each source recorded in appropriate account. Di mana anggaran ini memang diadopsi atau diambil dari perkiraan pendapatan dari masing-masing sumber yang memang telah tercatat sesuai dengan akun-akun yang telah ditetapkan. Nah, revenues are recognized, bahwa pendapatan itu dikenali sebagai apa? Sebagai perkiraan pendapatan yang memang bertambah dari jumlah yang telah diketahui. Ya, misalnya penerimaan dari sektor, tadi saya kasih contoh di dalam kantor pos ada penerimaan dari pengiriman surat, penerimaan dari bagian pengiriman dokumen, lalu penerimaan dari sektor atau pembelian meterai oleh warga, pembayaran gas, pembayaran listrik, pembayaran telepon, dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Ya, kemudian balance is difference is estimated and actual. Ya, jadi perbedaan saldo akhir itu nantinya akan diestimasi dan juga secara aktual. Lalu control relationship, sum of accounts should equal difference in estimated revenues or budgetary accounts and revenues actual account. Ya, teman-teman bisa melihat adanya hubungan pengendalian berkaitan dengan sum of accounts should equal difference in estimated revenues budgetary account and revenues actual account. Nah, seperti itu. Nah, di sini teman-teman setelah membahas yang namanya revenue subsidiary ledger, sekarang yang kedua adalah expenditure subsidiary ledger. Ya, ini sebenarnya buku besar membantu pengeluaran kalau kita didefinisikan ya. Di mana budget is adopted appropriation for each function entered in appropriate ledger. Jadi bahwa anggaran ini memang
diadopsi dari masing-masing fungsi, ya, in appropriate ledger, di dalam buku besar yang sesuai atau buku besar yang tepat. Lalu ada goods order, encumbrance, recorded, decreasing amount available for spending. Nah, di sini atas barang-barang yang di order, ya, meliputi apa? Meliputi setiap barang-barang yang telah dicatat serta jumlah yang bertambah sesuai dengan yang telah diekspektasikan, ya, seperti itu. Kemudian ada goods received, encumbrance, converted to expenditure. Nah, di sini amounts may differ. Encumbrance was an estimate, expenditure is actual amount, resulting in adjustment for amount available for spending, ya, seperti itu. Nah, ini sampai ke belakangnya ternyata dia pakai bahasa Inggris semua, ya. Bisa gunakan Google Translate, atau memang kalau ini kan tidak terlalu sulit, ya, untuk didefinisikan, bisa gunakan Google Translate berkaitan dengan hal tersebut. Nah, kemudian unencumbered expenditure recorded when incurred, ya, kemudian reduces amount available for spending, ya, nanti akan dicatat pada saat terjadi dan mengurangi jumlah biaya yang telah dikeluarkan. Lalu ada control relationship, ya, control relationship ini adalah unencumbered amount should equal difference in encumbrance, budgetary account, and expenditure actual account, ya, nanti akan dihitung sesuai dengan hal-hal yang berkaitan dengan control relationship, ya, seperti itu. Ya, kemudian kita lanjutkan dengan akuntansi komitmen, ya. Akuntansi komitmen seperti apa sih, Pak? Nah, dalam akuntansi komitmen itu satu merupakan subsistem dari sistem akuntansi utama organisasi, ya. Jadi dia ini merupakan bagian. Jadi dia ini kalau kita lihat dalam sebuah struktur atau gambar, sistem akuntansi komitmen ini berada di bawah akuntansi. Ini akuntansi terbagi atas beberapa akuntansi. Nah, di bawahnya adalah akuntansi komitmen. Nah, bisa digunakan dengan sistem akuntansi basis akrual maupun juga dengan basis kas. Ya, organisasi akan mengakui pesanan sebagai komitmen untuk menimbulkan pengeluaran. Ya, organisasi ini bisa mengakui pesanan sebagai komit untuk menimbulkan pengeluaran yang ada. Nah, jadi seperti itu. Jadi tergantung dari mengakui pesanan tersebut, dan itu kan karena kita sudah melakukan pesanan, berarti kita harus komit untuk bayar, kan? Bisa, udah habis pesan, habis itu lu nggak bayar. Biarin aja, pura-pura lupa aja, Pak, saya nggak bayar. Nggak gitu, ya. Kita habis pesan, langsung kita harus bayarkan. Nah, kemudian mengakui transaksi ketika organisasi telah memiliki komitmen untuk melaksanakan transaksi tersebut. Ya, nantinya kita perlu mengakui transaksi ketika organisasi telah memiliki komitmen dalam rangka melaksanakan akuntansi tersebut. Nah, artinya transaksi tidak diakui pada saat pengeluaran kas atau pada saat faktur dikirimkan. Tetapi transaksi diakui pada saat pesanan dibuat. Ya, nantinya transaksi itu tidak diakui pada saat pengeluaran kas atau pada saat faktur dikirimkan. Ya, tapi nantinya transaksi akan diakui pada saat pesanan sudah dibuat, kita langsung mengakui transaksi tersebut. Makanya dinamakan sebagai akuntansi komitmen. Nah, dalam akuntansi ini juga lebih berfokus pada pesanan yang telah dibuat, ya, dari sisi beban atau biaya atau pengeluaran. Jadi teman-teman kalau melihat adanya order pembelian, ya, misalnya udah ada nih order pembelian, sudah ada pesanan, sudah dieksekusi, purchase request-nya sudah ada. Nah, itu langsung dianggap sebagai akun baru. Makanya dia masuk dalam kategori akuntansi komitmen. Ya, yaitu akan masuk sebagai akuntansi komitmen. Nah, tujuan utama akuntansi komitmen itu apa sih? Adalah untuk pengendalian anggaran. Ya, tujuan utama dari akuntansi komitmen ini adalah untuk pengendalian anggaran
Agar manajer itu dapat mengendalikan anggarannya, ia perlu mengetahui berapa besar anggaran yang telah dilaksanakan atau digunakan berdasarkan order yang telah dikeluarkan. Ya, kita kan dalam rangka melakukan monitoring atau pengawasan tadi, ya, perlu kita ketahui berapa besar anggaran yang sudah dilaksanakan atau digunakan. Berdasarkan apa, Pak? Berdasarkan order yang memang telah dikeluarkan. Ya, seperti itu. Nah, dengan penerapan akuntansi komitmen, seorang manajer itu didorong untuk membuat pencatatan sendiri. Ya, dengan penerapan akuntansi komitmen ini, seorang manajer didorong untuk membuat pencatatan sendiri dalam rangka transaksi yang telah dilakukan, namun belum diterima fakturnya. Nah, hal ini karena pencatatan dilakukan berdasarkan order, bukan berdasarkan faktur. Ya, ini agak sedikit beda. Kalau kita menurut akuntansi, menurut pajak juga suka menganggap bahwa pengakuan pengakuan itu kan kita bisa catat kalau udah keluar invoice atau terjadinya DP atau dibayarkannya payment. Tapi kalau nggak ada ya kita nggak bisa bayarin dong. Ya, tapi beda nih kalau dalam akuntansi komitmen. Udah ada purchase request-nya langsung diakui sebagai pesanan dan sudah diakui transaksi tersebut. Nah, contohnya manajer memesan 100 rim kertas. Ya, manajer memesan 100 rim kertas dengan asumsi harga Rp25.000 per rim pada suatu supplier. Ya, jadi memesan 100 rim kertas dengan asumsi harga Rp25.000 per rim pada suatu supplier. Nah, pada saat manajer mengirimkan pesanan pada supplier yang sudah ditentukan tersebut, maka akan ada jurnal kertas di debit 2.500.000 ya. 25.000 rim dikali 100 rim pada pesanan kepada supplier 2,5 juta ya. Pada saat manajer mengirimkan pesanan pada supplier yang sudah ditentukan tersebut, maka akan jurnalnya kertasnya. Kemudian pesanan kepada suppliernya dikredit 2,5 juta. Nah, ketika organisasi menerima faktur dari supplier, maka kan ada jurnal sebagai berikut. Pesanan kepada supplier, pesanan kepada supplier 2,5 juta pada hutang kepada supplier 2,5 juta. Pada saat manajer mengirimkan pesanan pada supplier yang sudah ditentukan tersebut, maka akan ada jurnal sebagai berikut ya. Kita mengirimkan, berarti nanti kertasnya nambah nih. Ini dari sisinya siapa Pak? Dari sisinya organisasi sektor publik dong berarti. Kertas nambah 2,5 juta, pesanan kepada suppliernya 2,5 juta. Ketika organisasi menerima faktur dari supplier, maka jurnal di dalam organisasi sektor publik adalah sebagai berikut. Pesanan yang tadi dikredit, kita pindahin ke debit dong. Pesanan kepada supplier debit 2,5 juta, pada hutangnya bertambah. Hutang kepada supplier dikredit 2,5 juta rupiah. Ya, bisa dibedain ya. Pada saat pesanan dikirimkan, mengirimkan pesanan, kertas di debit pada pesanan kepada supplier. Ketika organisasi menerima faktur dari supplier, maka akan ada jurnal pesanan kepada supplier 2,5 juta pada utang pada supplier 2,5 juta. Nah, kemudian kita lihat contoh berikutnya, faktur yang diterima organisasi bisa saja berbeda dengan pesanan karena beberapa faktor. Jika ada perbedaan tersebut, misal disebabkan harganya menjadi 26.000 rim, maka jurnal yang dibuat pada saat faktur diterima, kita akan buat seperti ini, karena ada perbedaan angka ya. Kan awalnya kan kita bikin jurnal ini nih, tadi 2,5 juta, pesanan kepada supplier 2,5 juta, pada hutang pada supplier 2,6 juta. Ya kan? Nah, sekarang kita mau membuat jurnal, jurnalnya karena ada selisih pada saat invoice dikirimkan, pesanan kepada supplier 2,5 juta, kertas di debitnya 100.000 selisihnya, hutang kepada suppliernya 2,6 juta. Pesanan 2,5 juta, kertas Rp100.000,
Lalu hutang kepada suppliernya 2,6 juta rupiah. Jadinya selisihnya kita masukkan di sini di kertas, 100.000 rupiah. Nah, kemudian kita lihat kritik terhadap akuntansi komitmen ya. Pos yang telah didukung oleh pengiriman pesanan akan dicatat sebagai beban pada suatu periode. Namun secara hukum, pesanan tersebut bisa dibatalkan pada periodenya. Dengan demikian pengakuan beban pada periode sebelumnya dengan demikian pengakuan beban pada periode sebelumnya sulit untuk diterima nih. Pengakuan beban pada periode sebelumnya sulit untuk diterima. Berhubungan dengan poin pertama, hal ini bisa dipergunakan oleh manajer-manajer pada saat mendekati akhir tahun anggaran untuk menghabiskan anggaran yang dimiliki. Ya, jadi bisa digunakan nih oleh pimpinan provinsi atau kementerian pada saat apa? Pada saat mendekati akhir tahun anggaran untuk menghabiskan anggaran yang dimiliki. Nah, di dalam akuntansi komitmen, dalam praktek, akun-akun yang berhubungan dengan akuntansi komitmen yaitu pesanan yang sudah dibuat namun belum diterima fakturnya dikeluarkan atau tidak dilaporkan. Ya, jadi walaupun akuntansi komitmen dapat meningkatkan pengendalian anggaran dan sebagai alat pelaporan kinerja, namun penggunaannya dibatasi. Jadi walaupun akuntansi komitmen dapat meningkatkan pengendalian anggaran, ya, dan sebagai alat pelaporan kinerja, namun penggunaannya dibatasi. Ya, seperti itu. Ya, akun-akun yang berhubungan dengan akuntansi komitmen, yaitu pesanan yang sudah dibuat namun belum diterima fakturnya dikeluarkan atau tidak dilaporkan. Ya, ini juga agak susah ya. Akhirnya yang sudah terlanjur kita catat dalam jurnal akhirnya tidak dilaporkan. Jadi walaupun akuntansi komitmen dapat meningkatkan pengendalian anggaran dan sebagai alat pelaporan kinerja, namun pun bisa dianggap sebagai penggunaannya ini nanti akan dibatasi. Oke, kurang lebih untuk penjelasan saya berkaitan dengan teknik akuntansi sektor publik saya cukupkan sampai di sini. Untuk teman-teman tetap semangat dalam belajar walaupun di masa COVID-19. Kemudian sampai ketemu minggu depan. Selamat malam dan Tuhan memberkati. Terima kasih.